papat. Iya tuh. Nyenggol kan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Amma ba'du, yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya bermacam-macam nikmat. Nikmat yang paling besar diantaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan perpaduan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis taklim yang mulia ini. Itu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya di majelis taklim kita semua akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya semua. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk hadir taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya dan semoga langkah kaki yang satu akan digugurkan segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjut kepada apa Bu? Syirik dalam niat riya dan sum'ah udah Bu ya? Yang 7. Sekarang 8. Iya. Yang ke-7 belum selesai yang. Tapi belum selesai ya. Ya. Jadi dalam niat beramal. Enggak, yang 7 juga belum selesai Bu ya. Tapi hati-hati dengan perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan. Yang 7 sampai ke situ. Nah, coba saya ulang dari Dalam niat itu yang ke-7 ya. Yang ketujuh, syirik besar apabila seseorang beribadah dengan niat semata-mata untuk mempertontonkan. Udah ya? Udah. Terus dan apabila mereka berdiri untuk sholat. Nah, ini belum Bu ya? Ya. Nah, baik Ibu. Ini syirik dalam niat Bu ya. Yaitu apa? Riya dan sum'ah Bu ya. Nah, yang pertama udah, sekarang yang kedua Bu ya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas gitu Bu ya. Nah, itu orang yang termasuk syirik Bu ya. Termasuk syirik Bu, orang yang malas ya. Berdiri untuk sholat malas Bu ya, itu termasuk syirik Bu ya gitu. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas ya. Mereka bermaksud riya ya dengan sholat di hadapan manusia.
dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali gitu Bu ya. Nah itu orang yang malas gitu ya. Orang yang malas Bu ya kan mau sholat, mau berdiri sholat juga kan malas gitu Bu ya. Nah ini adanya di surat An-Nisa Bu ya. Surat An-Nisa ayat 142 Bu ya. Nah yang sedang kita pelajari ini Ibu ya, yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis tentang apa Bu? Tentang syirik ya. Inilah ayatnya, inilah hadis-hadisnya gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Ayat berapa tadi Bu? Ayat 142. 4.2 142. Nah, kalau enggak An-Nisa 142 gitu Bu ya. Nah, itulah orang yang riya Bu ya. Tapi kalau di hadapan orang Bu ya, kalau ada orang, maaf ya, kalau dalam ceritanya mah begini Bu ya, kalau umpamanya ada salon mantu gitu Bu ya, mau ngimamin, di belakang ada salon mertua gitu ya. Nah dia Bu ya, si salon mantunya itu ngimamin itu dengan dibagus-baguskan bacaannya dan dipanjang-panjangkan gitu, karena ada salon mertua gitu Bu ya. Nah tapi Bu kalau sholat sendiri ya males gitu Bu ya, bawaannya mah males gitu Bu ya. Itu termasuk sih syirik gitu Bu ya. Baik, kedua Bu ya, tadi kan yang pertama ya, syirik dalam niat, riya dan sunnah. Yang pertama yaitu ada dua dalil ya, yaitu surat An-Nisa Bu ya. Ayat apa? Dalilnya? Iya, dalilnya surat An-Nisa Bu ya. Baik, sekarang yang kedua, syirik kecil Bu ya, apabila seseorang beribadah karena Allah namun niatnya tercampur dengan sedikit riya dan ibadahnya tertolak. Bu, ibadah riya itu tertolak Ibu ya. Mana dalilnya? Ini nanti dalilnya hadis Bu ya. Syirik kecil Bu ya. Niatnya sholatnya mah iya niat sholat Bu ya, niat sholat Bu ya. Tapi tercampur dengan sedikit riya. Ya sedikit riya itu tadi Bu ya, yang telah disampaikan barusan gitu Bu ya. Kalau ada orang bacaannya dipanjang-panjangin, suaranya dibagus-bagusin gitu ya. Tapi kalau sendiri ya yang penting sholat gitu Bu ya. Paham tuh? Itu termasuk riya ya Bu. Amalan riya Bu ya, yaitu Bu, amalan riya itu tertolak Bu ya. Ini ya, kalau kita nggak dipelajari nggak tahu Bu ya. Amalan riya itu tertolak Bu ya. Kalau di hadis itu begini Bu ya, nih amalannya dilempar Bu ya, dikuas-kuas begini, dilempar ke mukanya. Nah itu amalan riya Bu ya. Nah, jadi amalnya umpamanya ini amalnya dikuas-kuas begini pakai tangan, pakai sama Allah Bu ya. Kemudian dilempar ke mukanya. Itu amalan riya, tidak diterima sama Allah. Hati-hati dengan riya Bu ya. Hati-hati dengan riya. Paham tuh ya? Kenapa? Sebab nanti akan dilempar ke mukanya. Alias apa Bu? Alias ditolak. Paham tuh? Termasuk sedekah. Semua amalan riya, termasuk datang ke sini. Kalau Ibu ada niat riya Bu ya, itu Ibu tidak akan mendapatkan pahala, tapi Ibu amalannya ditolak ya. Ditolak tuh kalau mamanya dikuas-kuas begini dilempar ke mukanya. Dicampakkan ke mukanya Bu ya. Itulah amalan riya. Hati-hati dengan apa Bu? Dengan riya. Niatnya mah memang karena Allah. Ibu-ibu datang ke sini niat karena apa? Niat karena Allah. Salat niat karena Allah. Tapi ada sedikit tercampur riya ya. Ada sedikit tercampur riya. Kemudian sama Allah ditolak, dicampakkan ke mukanya. Paham tuh Bu ya? Harus murni ya Bu. Murni lah. Jadi hati-hati dengan riya ya. Nah kemudian riya itu penyakit hati Bu ya. Yang tahu siapa? Yang tahu dirinya sama Allah ya. Orang lain nggak tahu ya. Tapi hatinya Bu ya, di hatinya ada niat riya gitu ya. Jadi yang tahu riya siapa Bu? Dirinya sendiri sama Allah gitu Bu ya. Karena perbuatan hati. Paham tuh? Kali gini kali Bu ya, kita jalan gitu ya. Ada yang nanya, mau ngaji ya? Iya, tapi jadi hatinya ada sedikit
lewat aja gitu. Nah merasa itu ya merasa Merasa ya sore. kan merasa Enggak, Iya, itu enggak dia, bukan dia. ya. Jadi ya ada sedikit merasa senang lah, merasa bangga lah gitu Bu ya. Itu bukan dia itu Bu ya. Kalau dia itu memang sengaja kita keluar ya, Ya, niat mau gitu niat ya. mau ngaji ya, tapi ada sedikit pengen dipuji orang. Enggak lah. Niat mau berangkat ya berangkat. Gitu Bu ya, karena niat itu perbuatan hati. Iya Bu ya, ria itu perbuatan hati Bu ya. Jadi Ibu banyak perbuatan hati itu Bu ya, ria Bu ya, kemudian iri dengki ya, sum'ah gitu. Itu semuanya perbuatan hati Bu ya. Terus Bu, sum'ah kalau udah dalam bahasa Indonesia ya. Sum'ah itu kalau umpamanya gini ya, kemarin kalau dicontohkan umpamanya kita lagi bahasa Al-Quran gitu Bu ya, terus ada orang lewat apa ada orang yang dengerin gitu Bu ya. Nah, terus kita dibagus-bagusin supaya kedengeran orang, itu sum'ah. Nah, jadi kan mendengarkan amalan gitu Bu ya. Jadi kita berbuat umpamanya contoh bahasa Quran Bu ya, terus pengen didengerin orang supaya orang itu memujinya gitu Bu ya, itu sum'ah Bu ya. Kalau bukan kepengen dipuji Bu, kan kita lagi ngaji terus depannya ada orang ngobrol aja kita kencengin. Iya emang begitu Bu ya. Kencengin biar dia diem gitu. Iya, makanya Ibu begini Bu ya. Kalau ada biasa orang nongkrong di situ Bu ya, bilangin aja ya, kayak kemarin di sini di situ. Iya, anak-anak sekolah ya Bu? Sudah anak-anak sekolah. Ibu-ibu udah suaranya kenceng, menceritakannya emas gitu Bu ya. Itu Ibu lama banget Ibu ya, lama banget saya dengerin aja, kirain mau semberhenti gitu ya. Lama masih aja cerita gitu dengan suaranya yang kenceng Bu ya. Dengar suara. Saya sambil nengok di situ Bu ya. Neng, maaf Neng ya, suaranya dikecilin kata saya. Kan dikecilin juga bisa kali kata saya gitu. Terus saya bilang berisik gitu. Maaf ya Neng ya, kata. Udah, saya juga bilang maaf Bu ya. Jadi Ibu, kenapa saya melarang begitu? Karena nanti kalau nggak dilarang kebiasaan Bu. Kebiasaan nanti nongkrong di situ, udah waktunya nongkrong di situ, nanti dia nongkrong di situ, nanti dia ngobrol lagi. Ngobrolnya dengan suara yang kenceng gitu ya. Masalah beli emas gitu ya. Kalau enggak dibilangin Bu, itu nanti kebiasaan. Ya saya ngelarang supaya jadi nggak kebiasaan gitu. Ngeganggu Bu ya. Ngeganggu bukan apa-apa. Emang Orangnya tuh apa Bu? Orang lewat. enggak tahu Bu, bukan. Anak kecil juga kemarin lagi ngerokok, anak sekolah pakai baju pramuka, tahu anak siapa. Kesempatan aja kali buat Enggak, emang ibu-ibu nggak tahu yang ngontrak di mana, pada ngumpulnya di situ. Apa kemana itu kali? Pada ngobrolnya di situ. Kemana yang ngontrak? Saya melarang, takutnya kebiasaan Ibu. Nanti Nanti kosong itu Bu ya. Iya. itu kontrakan. Nanti Ibu kalau enggak dilarang terus-terusan, nanti ini udah waktunya ngobrol di situ. Kalau ngobrol itu Bu 2 jam juga nggak terasa Bu. Cuma kenceng sih dari rumah tuh ya. Nah, 2 jam juga nggak terasa. Nah, oleh karena itu dilarang aja, dilarang ya. Nah, enggak, yang ngomongnya kita baik-baik kan, kata saya bilang, Neng, maaf ya Neng ya, suaranya dikecilin kali, ngobrolnya dikecilin, kecil tuh suaranya dikecilin juga bisa kali, kata saya kan gitu. Terus kata saya berisik gitu, terus kata maaf ya Neng ya, kata saya gitu. Saya juga terakhirnya juga minta maaf juga. Pusing Ibu saya kalau ngedengerin orang yang ngobrol Bu, dengan teriak-teriak Yang pusing. udah kronis lagi bersolah. Pusing Ibu, saya mah kalau ada orang yang ngobrol dengan kenceng-kenceng, kepala saya pusing. Ya. Makanya makanya Ibu mendingan dibilangin, soalnya kalau nggak dibilangin terus-terusan begitu, gitu ya. Begitu. Anak-anak sekolah juga kata saya, Dek, emang kepada sekolah ini lagi istirahat Bu, katanya gitu. Kok lagi istirahat kok pada ngobrolnya di situ. Anak
MTE, anak itu apa? Sanawiyah. Nah gitu Bu ya, jadi kalau ada yang kurang menekan sama kita Bu ya, kita langsung tegur. Kenapa? Kalau nggak ditegur nanti jadi kebiasaan, jadi ngeganggu kita terus Bu ya, ngeganggu. Saya mau terus terang aja, kalau anak nangis ya nggak apa-apa, namanya juga anak kalau nangis Bu ya. Nah kalau ngobrol pusing saya kalau ngedengerin yang ngobrol, pusing Bu ya. Nah jadi dibilangin aja Mama Dina ya, jadi nantinya nggak kebiasaan, bilang aja. Nah dek ngobrolnya dikecilin ya gitu, pusing ngedengerinnya gitu aja, terus terang aja. Soalnya kalau nggak ditegur begitu terus-terusan kita juga kan kesel pusing Bu. Kira-kira jam 9 atau jam 10 terus teh rame Bu. Itu pada rumah itu dia. Rame ngobrol. Ya pada ngobrol. Kata kau dia pang grup ngobrol. Kalau ngeganggu kita ditegur aja Bu ya, sebab pada rapat ya gitu. sebab itu kebiasaan Bu ya, kalau nggak ditegur kebiasaan gitu Bu ya. Baik Ibu. Nah jadi Ibu Ria, Bu ya Sum'ah, iri, dengki, Bu ya hasad, hasud itu perbuatan hati gitu Bu ya, itu penyakit hati gitu ya. Jadi perbuatan ria ditolak oleh Allah, kemudian disampaikan ke mukanya. Kapan? Di hari kiamat ya. Jadi amalan ria ditolak sama Allah, kemudian disampaikan ke mukanya. Paham tuh? Sekarang gini, umpamanya ibu ngasih sesuatu sama saya, sama saya nggak diterima. Saya sampaikan ke muka ibu, bagaimana perasaan ibu? Sedih, sakit hati lah. Pedih hatiku. Nah oleh karena itu hati-hati dengan si sirik Bu ya. Sebab sirik kecil yaitu ria ya. Arya'u sirkun sogir Bu ya. Arya'u sirkun sogir, ria itu sirik kecil. Nah sirik kecil apabila seseorang beribadah karena Allah. Nah beribadahnya tetap karena Allah Bu ya. Namun niatnya bercampur dengan sedikit ria Bu ya. Nah, dan ibadahnya tertolak Bu ya. Sayang nggak Bu? Sayang. Nah oleh karena itu hati-hati dengan apa namanya ria Bu ya. Apa sih definisi ria? Ibu masih ingat nggak? Siapa masih ingat definisi ria? Pada nulis ya. Ya, apabila berbuat, Bu ya, apabila beramal ingin dipuji oleh orang, Bu ya, itu namanya ria. Arya'u sirkun sogir. Ria itu adalah sirik kecil. Nanti perbuatannya disampaikan ke mukanya oleh siapa? Allah. Hati-hati dengan dia, Ibu. Nah, kalau kita udah belajar Bu ya sedikit-sedikit, insya Allah kita bisa ngilangin Bu ya. Paham tuh Bu ya? Insya Allah. Kalau nggak ngedengerin kan nggak tahu kalau ria itu sirik kecil dan kemudian perbuatannya akan disampaikan. Nah itu pun juga kan perbuatan memang niatnya. Ya, niatnya benar, niatnya untuk Allah Bu ya, karena Allah lillahi ta'ala. Tapi ada tercampur sedikit ria ya. Kemudian amalnya disampaikan, ditolak Bu ya, disampaikan ke mukanya. Baik. Ini hadisnya Bu ya. Rasulullah SAW bersabda Bu ya. Nah, artinya aja Bu ya. Sesungguhnya yang paling aku takuti, kok cepat amat ya.